mana setelah saya mendengar cerita kemarin, saya melihat bahwa kesulitan saya ini menolak ajakan teman adalah terkait dengan konsep asertivitas. Asertif itu artinya kita bisa menyampaikan kata atau berkata dengan tegas, tetapi juga tetap menghargai perasaan yang lain. Jadi kita ini sadar bahwa menolak ajakan Tuhan terkadang perlu dilakukan, tapi perasaan tidak enak itulah yang membuat kita merasa cemas. Bagaimana menurut apakah kita merasa seperti itu? Iya Kak, jadi saya sering merasa bersalah kalau saya tolak ajakan teman. Padahal saya tahu kalau saya itu punya hal lain yang harus saya prioritaskan seperti belajar atau ada urusan lain yang harus saya urus. Oke, itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi kalau sampai salah atau takut itu sekarang mengecewakan bagi teman tak. Tapi penting untuk memahami bahwa kita juga berhak untuk mengatakan tidak jika itu dari kepentingan kita sendiri. Kalau kita terus mengiyakan hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, itu bisa mengganggu aktivitas pribadi kita. Jadi apa kita merasa hal itu sudah cukup mengganggu kegiatan sehari-hari ini? Iya, kadang dengan itu yang saya lakukan biasa untuk gampang tidak bisa tolak ya kan ya temanku lah. Jadi saya biasa tidak fokus kalau ada tugas atau kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Jadi banyak tugas yang tertunda. Ya, tadi ya sebenarnya itu berasal dari keinginan menjaga hubungan, tapi di saat yang sama kita juga merasa kelelahan karena harus membuatkan hal-hal yang penting untuk kita. Jadi menolak bukan berarti kita tidak menghargai teman kita, tapi kepada menjaga keseimbangan antara kualitas dan sosial kita. Bagaimana menurut? Paham sekarang Kak. Memang saya tuh sering merasa takut kalau dia marah atau kecewa ketika saya tolak ajakannya. Terus di sisi lain saya juga capek untuk ikuti ajakannya mereka yang biasa saya tidak mau, tapi harus terpaksa ikut untuk mau. Oke, saya paham betul rasa takut itu muncul dari keinginan untuk menjaga hubungan kita. Tapi bagaimana perasaan saat kita bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang kita tahu akan mengganggu hubungan kita? Pastinya saya rasa lebih lega karena tidak ada beban yang saya rasa, tapi kadang-kadang juga takut Kak mereka menjauh karena saya tolak ajakannya. Oke, itu adalah panggilan yang luar biasa seperti itu. Tapi kita bisa mencari cara untuk menolak ajakan dengan baik tanpa harus merusak hubungan pertemanan. Jadi dengan menjadikan teknik sertifikasi ini kita bisa tetap menjaga hubungan dan menjaga batasan pribadi kita. Menurut kita bisa mencoba teknik sertifikasi ini, Pak. Jadi baik, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang sertifikasi. Jadi saya jelaskan kembali jadi jelas artinya kita bisa menyampaikan perasaan atau menolak ajakan dengan tegas tanpa harus mengikuti perasaan yang lain. Ini penting karena dengan menggunakan teknik ini kita bisa menjaga hubungan, tapi juga tetap menjaga kebutuhan dan batas dari diri kita. Jadi kita menolak itu tidak
sulit untuk praktekkan ini konsep ke teman-temanku pas dia ajak untuk pergi atau melakukan sesuatu. Baik, sekarang kita coba identifikasi dalam situasi di mana kita merasa pada jadi menolak ajakan Tuhan. Nah, bisa diceritakan nggak momen spesifik yang membuat kita menolak Mungkin pas waktu teman-temanku ajak Kak main Kak, dia ajak Kak pas pulang sekolah waktu itu. Padahal punya rencana untuk kerjakan tugasku yang lumayan agak numpuk waktu hari itu juga. Jadi bingung Kak harus bilang apa, mau jawabkan apa ke temanku. Akhirnya tanpa aku pikir nih ke depannya langsung Kak menjalankan ajakannya. apa keseharian seperti itu sering terjadi, tapi sering kamu jawab pertanyaanku, tapi sebelum kita jawab pertanyaanku, kita akan coba teknik latihan menolak sama dengan teknik asertivitas. Jadi kita akan tahu seberapa Oke, itu situasi yang sedang terjadi. Sekarang kita akan coba latihan dengan teknik asertif. Saya berperan sebagai pematah dan kita bisa mencoba untuk mencoba buku dengan tegas, tapi ini tetap sopan. Siap, Siap. Bisa aku coba. Mulai ya. Bila saya ini adalah yang pasti anggap dia adalah ayo pergi sebentar ke pantai jalan-jalan. Kalau sore nanti pergi ke pantai di sore giling kio ya Sebenarnya ada rencana aku mau tugas-tugas dulu tidak apa-apa, itu kan baru latihan pertama. Jadi sekarang coba kita tegas lagi. Bisa dikatakan tidak jelas, tetap kita jadi kontak malam dan juga penting. Coba katakan seperti terima kasih ajakannya, tapi harus kan ada sekali ini coba ulangi deh. Ayo kami pergi di pantai di Deli. Nanti kita pergi pantai. makasih nak ajakannya, tapi harus ada pulang fokus kerja di tugas hari ini karena ada karena ada kali Nah, bagus sekali. Nah, itu kita bisa laki ajakannya kita dengan integrasi. Jadi sekarang kita coba lagi dengan fokus pada nada suara yang tenang dan konsentrasi. Coba lihat kita dan katakan dengan yakin. Sorry nak, ini nggak bisa kayak ikut lokasi ajakannya. Nanti kapan-kapan pilih lagi, soalnya banyak sekali tugas di rumah. Mau kerja tidur kan selesai. Bisa kelihatan. Jadi bagaimana rasanya? Jadi bagaimana rasanya kalau bisa dikatakan tidak sama ajakannya teman-teman? Pasti saya lebih yakin dan sepertinya bisa dilakukan jika teman-teman. Jadi bagus. Nah, itu adalah kemajuan yang sangat bagus. Jadi sekarang kita akan diskusikan lebih lanjut bagaimana perasaan kita setelah latihan ini. Apakah kita merasa lebih nyaman untuk menolak? Iya kak, nyaman sekali karena
saya rasa lebih siap Kak untuk tidak terlalu khawatir kalau nanti semisal ada temanku yang ajak Kak untuk pergi, jadi bisa Kak gampang untuk tolak dengan tegas. Untuk sesi konseling pada hari ini kita cukupkan dulu. Jadi saya harap bisa latihan lagi setelah kasih kita contoh untuk menolak ajakannya Samantha dengan tegas. Jadi berharap kan kalau ketemu kita lagi ada kita cerita bilang bersama tolak ajakan yang telah tadi. Oke. Jadi kalau begitu terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Iya Kak, makasih Kak. Oke.